Pelanggaran etiket kewargaan digital, cyberbullying. Seiring perkembangan teknologi, bentuk perilaku bullying berkembang ke dalam bentuk baru dengan memanfaatkan perangkat komunikasi digital dan koneksi internet yang disebut cyberbullying. Cyberbullying baru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone, kamera video, email, web, dan sosial media yang dapat memposting atau mengirim pesan-pesan yang mengganggu, mengancam, dan mempermalukan yang takut untuk menyakiti orang. Bullying dapat berbentuk flaming, harassment, denigration, penyamaran, cutting and trickery, pengucilan, dan cyber stalking. Flaming adalah percakapan singkat yang memanas antara dua orang atau lebih. Flaming utamanya menggunakan bahasa kasar, tidak sopan, vulgar, penghinaan, dan kadang-kadang ancaman. Pelecehan adalah yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengirim pesan yang menghina individu dijadikan sebagai target. Pencemaran nama baik adalah pembicaraan tentang target yang membahayakan, berisi tentang kebohongan dan kejam. Outing dan trigger adalah memosting atau mengirim dan meneruskan komunikasi atau gambar pribadi yang mengandung informasi pribadi yang ditunjukkan untuk mempermalukan targetnya. Exclusion terkait dengan memfitnah anggota dalam bentuk dan mengusir individu dari suatu kelompok seperti terjadi dalam game online. Cyberstalking adalah pengiriman pesan berbahaya yang dilakukan berulang-ulang, meliput ancaman yang membahayakan, menakutkan, menyinggung, dan melibatkan pemerasan. Cyberbullying terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying, yaitu sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima cyberbullying sebelumnya, untuk mencari kesan yang keren dan tangguh, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. Cyberbullying memiliki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk menyakiti korbannya, menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominansi dan kekuasaannya. Cyberbullying mendapat kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Akibat yang didapat dalam pelanggaran cyberbullying: pertama, stres dan depresi. Mengalami penghinaan dan tekanan terus-menerus akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih dan melankolis yang akan mengarah kepada terbentuknya stres dan depresi pada korban cyberbullying. Kedua, kehilangan rasa percaya diri. Keyakinan terhadap diri perlahan akan menghilang ketika mengalami bullying. Ketiga, paranoid. Cemas dan selalu merasa tidak aman adalah dampak lain dari cyberbullying. Keempat, gangguan kesehatan. Kondisi fisik pun bisa juga terpengaruh oleh stres yang dirasakan akibat menjadi korban bullying. Kelima, prestasi yang menurun. Hilangnya minat dan konsentrasi terhadap pelajaran sekolah juga dapat menjadi salah satu dampak dari cyberbullying. Keenam, melakukan tindakan kriminal. Sebagai bentuk pelampiasan akan bullying dan kekerasan sosial yang dialaminya, seseorang korban cyberbullying bisa jadi justru akan menjadi pelaku dari tindakan kriminal. Ketujuh, menjadi pribadi yang rapuh. Para korban bullying seringkali sulit untuk merasa aman dan percaya diri lagi, karena telah begitu seringnya karakter pribadi mereka dijatuhkan oleh para pembuli. Kedelapan, merasa terisolasi. Cyberbullying akan membuat korban merasa terkucil dan kesepian. Kesembilan, gelisah. Korban bullying seringkali akan mudah terjerumus kepada kegelisahan akut dan juga berbagai kondisi yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya. Berikut beberapa cara mencegah pelanggaran cyberbullying. Pertama,
pertama, tidak posting terlalu sering atau banyak. Posting terlalu sering dan banyak bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, posting terlalu sering dan banyak dapat memancing adanya cyberbullying. Kedua, hindari konten postingan yang aneh. Adapun yang diunggah di sosial media pasti menimbulkan pro dan kontra. Terlebih ketika postingan sesuatu yang dianggap aneh dan mengundang bully, meskipun hanya bully di dalam hati. Oleh karena itu, sebagai pengguna sosial media, sebaiknya batasi menggunakan konten yang mengganggu. Ketiga, pintar-pintar memilih teman di sosial media. Akun sosial media tidak harus terbuka untuk semua orang. Semakin banyaknya teman di sosial media, maka Anda harus siap-siap dengan banyaknya komentar yang datang. Keempat, tidak sembarang bercerita di sosial media. Membedakan hal yang lebih baik diceritakan pribadi atau di sosial media, karena perbedaan persepsi biasanya terjadi di media sosial.